Guys, sayang-sayang Niki ngumpul-ngumpul ada berita panas, ada berita dingin. Nih, Bunda kasih tahu. Reza Gladys digugat sama BCA 650 miliar. Ya, pada mediasi hari ini mereka tidak sanggup mendatangkan Nikita. Oh, bapaknya marah gitu karena dicuekin sama Nikita Mirzani dan Ismail gitu. Marah bapak dicuekin, dan bapak bilang pihak mereka bilang sama aku kalau aku tuh nggak pantas duduk di sana, padahal aku tuh adalah pengacaranya si Reza katanya. Oh, nggak dianggap bapak pengacara sekelas mereka, keterlaluan mereka ya pak. Dan kalau masalah hadir nggak hadir pak, saya kasih tahu ya. Mungkin bapak nggak tahu nih. Sudah biasa, itu sudah dicontohkan sama si Reza duluan pak. Si Reza juga waktu persidangan awal ini pak, yang panjang banget itu episodenya itu tuh, mereka juga pihak Reza, bahkan si Rezanya sendiri tuh jarang hadir pak. Akhir-akhir ini aja si Reza hadir ada berapa kali, 1 kali atau 2 kali, padahal dipanggilnya udah beberapa kali pak. Tapi nggak pernah ada pak, selalu mangkir dia, dicuekin semua hakimnya, JPU-nya, ya kan? Apalagi musuhnya dicuekin sama dia pak. Jadi bapak itu seharusnya sudah membiasakan kalau semua orang sekarang ini, apalagi di 2026 ini, sudah membudayakan yang namanya balas dendam pak. Bahkan balas dendam ini tuh bukan terjadi secara memang kita niat pak, enggak. Ya, kita bilang aja deh ini adalah tabur tuai. Kalau tabur tuai kan udah dari sana pak, ya kan. Biar Nikita Mirzani mau datang pun, kalau memang Allah bilang jangan datang, ya kan, balas dendam aja kau, yang nggak akan datang Nikita Mirzani pak, gitu loh. Jadi bapak tuh nggak usah heran, nggak usah baper. Coba tanya si Reza, berapa kali kau mangkir? Coba tanya dia, Reza, berapa kali kau mangkir dari persidangan? Coba tanya pak. Pernah kau nggak hadir Reza? Pernah kau cuekin hakim Reza? Coba tanya. Pasti dia bilang pak yes pernah, pak yes pernah, kayak gitu. Ya, jadi ini yang mencontohkan duluan itu tuh si Reza pak. Diikutilah sama Nikita Mirzani dan Ismail, ya kan pak. Jadi biar 11-12 gitu pak, biar persidangannya ini juga rame gitu, makin panjang-panjang gimana gitu. Dan kalau masalah bapak nggak dianggap sama pihak sebelah, yang seperti yang bapak bilang tadi, mereka bilang tuh aku tuh nggak cocok duduk di sana. Kalau aku lihat bapaknya ini kan sudah melalang buana pastinya kan pak, lintas negara pasti kan, bukan lintas kota, ya kan. Dari sepak terjang itu mah sudah nggak diragukan lagi itu, ya kan pak, karena dari usia bapak gitu. Pengacaranya si Nikita Mirzani kan masih muda-muda mereka pak, ya kan, junior mereka. Tapi kok bisa mereka bilang gitu pak? Ada apa ini pak? Saya juga kaget, kepo ini, pengen tahu sepak terjangnya bapak itu kemana aja, lintas negara mana aja, sehingga gitu senior-senior kemarin kok bisa bilang gitu loh kalau bapak itu nggak pantas di situ, nggak pantas duduk di situ. Ya, ya kan pak, pasti nggak enak, sakit hati bapak kan. Saya juga merasakan pak seperti itu. Mereka memang keterlaluan kan pak. Dia maunya ngomong sama bangku bukan sama kami. Sidang mediasi hari ini menghadirkan adegan yang cukup dramatis. Pengacara Reza Gladys, penuh emosi dan berapi-api, memilih walk out dari ruang mediasi. Bukan karena mereka lupa dokumen atau ceroboh secara administratif, tapi karena sebuah surat kuasa yang ternyata versi berbeda dari gugatan yang sedang berjalan. Mereka ini nggak punya legal standing karena nomor perkaranya berbeda. Ya, jadi surat istimewa yang disampaikan dalam proses mediasi ini bukan perkara perbuatan melawan hukum atau nomor 1000, tapi perkara uang prestasi yang lama dengan nomor perkara yang berbeda. Nah, oleh karena itu ya, maka saya sampaikan bahwa ini kuasa hukum para tergugat itu tidak punya legal standing. Benar dong. Kemudian dicek kembali oleh mediatornya. Iya benar.
Dalam hukum, hal kecil seperti ini bisa jadi penghalang terbesar. Surat kuasa ibarat kunci rumah. Kalau bentuknya salah, ukuran tidak pas, atau tidak cocok dengan gembok, pintu tetap tidak akan terbuka. Begitu juga dalam persidangan, dokumen yang tidak valid membuat kehadiran kuasa hukum tidak sah, hakim bisa mengabaikan, pihak lawan berhak menolak, dan proses hukum tertunda. Seprofesional apapun pengacara, sekuat apapun argumen, jika dasar administratifnya tidak tepat, semua strategi bisa runtuh begitu saja. Sementara tim kuasa hukum Nikita berdiri tegas, menjaga jalannya hukum, memastikan aturan dipatuhi, dan membuktikan bahwa ketelitian dan kepatuhan terhadap prosedur seringkali lebih ampuh daripada emosi yang berapi-api. Bagaimana menurut Anda? Oh guys, sayang-sayang Niki ngumpul, ada berita panas, ada berita dingin. Nih, Bunda kasih tahu. Reza Gladys digugat sama BCA 650 miliar. Coba dipikir-pikir. Pantas aja kalau memang betul benar ini Bank BCA menggugat Reza Gladys 650 miliar. Ya disinilah aku berpikir nih, pantas saja pengacaranya Reza Gladys mau nuntut ganti rugi sama Niki 500,4 miliar. Rupanya buat untuk menutupi hutang Reza Gladys di BCA. Salah Niki di mana? Makanya kualat lo kan Reza, kualat kan, senjata makan tuan. Yang tadi katanya Niki pemeras, ternyata kau sendiri di pihakmu sendiri jadi pemeras. Dibayar tunai, coba buat meser cilok. Jelaskan ini fitnah atau fakta. Buat meser, kamu kan ngomong kayak gini nih ya. Hari ini dituntut balik sama dokter yang dia peras kemarin. Dituntut berapa? 500 miliar kerugiannya ditambah. Jadi sebetulnya yang harus dikasih donasi itu siapa? 500 miliar? Minta ganti rugi ke Nikita. Tapi kamu udah bilang kalau Nikita nggak mampu ya. 500 miliar loh. Kalau dihitung-hitung, dia mau jual rumah, rumahnya aja masih nyicil. Mau jual mobil, mau jual properti yang dia punya, kayaknya nggak bakal cukup. Oh ternyata minta 500 miliar dengan dalil bahwa untuk mengganti kerugian, padahal buat bayar utang ke BCA yang nilainya 650 miliar. Nggak sedikit loh uangnya meser. Kalau dibikin cilok udah kayak apa tuh ya banyaknya. Jadi meser kalau ngomong dijaga biar nggak kena karma, kan dibayar tunai ini ya. Cepet bilang sama Nepos biar nggak malu, klarifikasi gitu kalau ini fitnah. Jadi nggak jadi doksin. Guys, tumben beberapa hari ini si Fit Nepos kagak telepon gua guys. Gua kalau mau telepon dia, gua juga mikir-mikir ya. Gua jaga gengsi guys. Gua gengsi kalau suruh telepon dia duluan ya. Berasa kayak gua yang butuh dia. No way. Meskipun gua nunggu-nunggu dia sih, karena gua mau nanya ke dia. Tempo hari, kenapa sih dia kok emosi banget ketika lihat live-nya si Begeng? Soalnya si Begeng ogah-ogahan guys waktu live. Ya kita kan tahu ya, secara emang pembelian itu online shopnya si Begeng bener-bener turun drastis guys. Lah di situ Fit Nepos emosi karena si Begeng jadi males gitu loh. Gue cuma mau nanya, itu kerjaan punya siapa, itu usaha punya siapa, itu barang-barang siapa? Kan terserah si Begeng dong ya. Begeng mau ugah-ugahan jualan, mau off jualan, itu terserah si Begeng. Ngapain si Fit Nepos jadi yang emosi?